Tapi lu pernah nggak manggung divakuin sama orang? Gue pernah waktu SMA. Kan di area gue tuh banyak anak-anak pasar. Gue bawain lagu Peter Pan zaman dulu. Ini gue. Mau kemana sih? Tahu nih mau kemana? Sokin lah. Gas bre. Deep Talk. Wah. Malam-malam gini enak emang bang. Makan kacang. Makan kacang, ngopi. Kacang, Kayak kacang ini. rebus. Kayak mau ngeronda. Kita sebenarnya ngapain sih? Jaga bumi. Jaga bumi ngeronda. gitu. Sampai jam berapa sih biasanya kalau ngeronda? Sampai subuh lah. Sampai subuh. Jam 6 tuh biasanya paling terakhir. Pokoknya ajan subuh bubar. Tapi lu pernah ngeronda? Pernah? Yang bener. Waktu itu perumahan lu ada security-nya. enggak. Jangan hiperbola. Enggak ini. Waktu gue inget tuh waktu zaman 98. Gila. Lagi rusuh. Itu dijatahin tuh tiap rumah. Jadi standby. Oh gitu. Lu masih kecil bang. Ya kan bukan gua, babi gue. Kan dia Berarti nanyanya lu. pengalamannya lu tadi seolah-olah kayak lu Lu yang pernah ngeronda? Pernah. Iya. Bapak lu. Betul. Bukan lu dong. Tapi kan masih keluarga gue juga. Berarti kan satu orang kaya. Keluarga gue kan. Ini gimana sih? Gini. Taruh. Gini, Gue telah gini, dulu, gue coba telah sedikit. Bapak gua sakit. Tapi kan gua gak ngerasa sakit. Oh, tapi secara emosional lu merasakan apa? Berarti lu secara emosional ngerasain ronda. Oh iya dong. Deep bre. Enggak nyambung aja. Nah itulah kenapa. Enggak lah, ini ngeronda loh. Iya, enggak. Gak usah terlalu dibawa ke Socrates. Bukan. Ini perihal ronda. Lu nanya cuma apa tadi? Ngeronda gimana? Lu pernah Ada ngeronda, pengalaman Bang? nggak? Doang kan? Iya. Ya pernah. Bapak lu. Betul. Ini Ya berarti lu gak pernah. Lu nggak pernah. Nggak, lebih ke ini sih. Mungkin gue agak sedikit mengenyampingkan pertanyaan lo. Gue bukan ngeronda, menemani security dan gue bergadang. Tapi gue bukan tugas. Nongkrong. Itu Ya. ngeronda nggak maksudnya? Terus Masuknya sama aja sih, Nah. sama aja. Udah meramaikan. Jadi gue lagi kegiatan nongkrong. ronda Nah, kan gitu. kebetulan lo tahu kan tempat gue tuh ada pos. Ya. Nah, ada security. Yang gue gitaran sama teman-teman yang gue. ngantuk mulu aki-aki. Iya. Kalau di sawah tangannya aja males deh. Kacau bang. Gitu. Nggak pernah aman dong di rumah. Mending security gua. Iya. Jalan-jalan gak jelas aja. Siapa? Terlalu energik. Iya. Iya sih. Tapi cuacanya lumayan dingin nih. Ngomong-ngomong ya, sekarang di Bekasi banyak konser gratis kayak di Sekolah Rekon. Konser. Konser gratis. Ya itu mungkin kayak Dipta di gratis. mall-mall sih. Kalau Dipta itu emang gratis. Maksudnya sedipta-diptanya. Sedipta-diptanya gratis. Gratis mulu. Enggak sih, enggak. Nasi goreng lah. Ya minimal Nasi goreng. ada minumnya lah. Porsi kucing. Iya, ada minumnya lah. Sebenarnya Dipta tuh bukan konser gratis. Dia memberikan edukasi bahwa Agi, deep bre. Deep bre, Bahwa- gua akuin. masyarakat Bekasi itu harus tahu yang namanya Dipta. Tapi guys. Milanta. Harus tahu Aku namanya simpen. Dipta. Karena apa? Itu selekan. Sabar. Selek kacang kan. Ini lu. Enggak juga sih. Gue mencoba menghayati. Nah, makanya kalau mau ngomong telan dulu, santai dulu. Jadi apa? Gitu. Suaranya berubah. Kita kalau sekali nyangkut lagi tengah-tengah ngomong. Ya. Inilah sahabat-sahabat Dipta ini luar biasa. Luar biasa. Perhatikan. Namanya ini kita kekeluargaan. Ini nggak sih? Jadi ngomong-ngomong konser Bekasi, kalau pengalaman gue ya, di Bekasi itu sebenarnya venue tempat konser banyak sekarang. Di mana aja menurut lu? Di Gor sebenarnya bisa tuh. Di Gor. Sebenarnya bisa, maksudnya dulu maksud gue lu venue buat tempat konser, buat tempat tempatnya. konser. Buat Oh iya, tempat. gua di Bekasi mah banyak. banyak. Di Gor bisa, bahkan di apa tuh yang tempat lari sekarang tuh kadang dipakai Cafe buat Day itu yang di ya, juga bisa. baru Yang lu lari. plaza Yang Plaza lari Chandrabaga. lari gimmick. Iya, lari gimmick. Depan Plaza kamera. Chandrabaga di situ bisa tuh. Kadang suka ada event-event di situ, pakai panggung rigging juga. Terus Di dalam stadion juga bisa. dalam stadion Mall Semarekon bisa. Marekon. Grand Mat. Iya bisa. Ada gigs metal tuh di Bekasi Junction sana.
Bekasi Junction, gigs metal Bekasi mulu basementnya. Dia setiap Oh. sebulan setahu gue. Iya. Tapi kayak Lotte bekas Lotte. Iya. Iya, band-band kalau underground flyover. Metal. Iya, underground. Flyover kan di sebelah kiri. Lotte situ. Lotte bang. Iya, Revo. Kan Oh sana- bukan dong. Oh, bukan. Lotte itu yang Proyek. Oh, proyek, Arah- iya yang deket. Stasiun Bekasi lurus terus. Iya, tahu. Kan ada pertigaan nasi uduk nih, nasi uduk legend nih. Iya. Perempatan sih men. Oh iya. Kamu merah itu ke kanan kan yang Nah, pramuka. sebelah kanan kalau dari stasiun. Tapi lu sendiri berdua nih Apa? pernah Oh enggak, gue belum pernah. Apa pertanyaannya? Makanya. pernah menyaksikan konser di kota Bekasi nggak nih? Gue jawab dulu ya. Iya, dari lu dulu dah. Sekali dan seumur hidup, gue pernah nonton konser di 100% musik atau 100% ampuh. Acara-acara TV, Global TV, musik 100%. Itu ada di Grand Mall dulu. Oh iya, Grand Mall. Iya. Terus ini Iya. Ramayana mana? Itu Kagak, Bekasi Square. Keranji. Kan Margahayu tuh. Oh iya. Inbox. Inbox, Inbox, iya bener, Inbox. Itu gue nonton Lapangan itu tuh dong. kan. Oh lu nonton pagi-pagi dong? Musik pagi? Enggak? Enggak, itu acaranya siang sampai sore bal. Sore mau ke maghrib lah. Itu tapi udah prepare dari siang itu gue udah ngumpul tuh biar dapat di tengah. Di tengah-tengah tuh crowd itu tuh nggak bisa banyak. Nggak bisa banyak. Lu waktu itu menyaksikan itu Bahkan Cangcuter dulu baru-baru terkenal di TV gue nonton men. Gila. goyang. Belum ada gini. Belum. Masih joget-joget terus aja. Ini yang masih Berarti ya- London. Yes. Itu gak SMA itu. Itu berarti yang pas soundtrack dia film itu tuh. Film, tapi itu sebelum ada film. Kan Sebelum ada film. album kedua itu masalah. Oh kalau yang Yang soundtrack buat- film itu Janji Joni. Janji Joni. Itu mah Apa? Tarik Jabrik. Tarik Jabrik. Oh sebelum itu loh. Itu berarti. album kedua. Sebelum itu, Oh. sebelum itu. Nggak soalnya. Konser dulu dia. Jadi tuh Cangcuter baru bener-bener Naik. tenar. Iya, baru tenar. Baru di up. Kalau gua punya pengalaman Cangcuter pertama kali nonton Bekasi itu di ini. Bekasi Square. BS. Di parkirannya Iya, tuh. Revo. iya. Bukan Revo. Dulu Bekasi Square emang, Revo. sekarang jadi Revo. Namanya udah Oh, situ ya? diubah. Dulu kan jadi Square Revo. Dulu mall terbesar tuh. Sama MM. Cuman Belum ada pakuan tuh ya. sebelum jauh. kan jauh. Ganti namanya belum. Bekasi Square. Sama berarti lo pernah Kayaknya di nggak pernah. Bekasi nggak? Lupa gue. Kayaknya enggak deh gue. Konser ya? Kayaknya enggak. Nggak pernah. Apa pernah ya? Enggak sih. Oh, belum. pensi paling. Pensi. Tapi gua akuin kayak Festport, Soundfest itu gue belum pernah. Yang beli tiket lah kasarnya gitu, belum. Kalau pernah. konser kayaknya gue enggak. Oh, Tapi gue pernah sekali-kalinya karena gue bilang gue jaga itu waktu di Senayan itu konser Dewa All Star yang sama siapa tuh vokalis. musisi. Cuma kan kerja namanya. Iya, cuman gue di dalam kayak nonton. Yang itu K-pop dong yang di pingsan. ini di Ya beda, enggak, ini GBK. Yang K-pop dong yang pingsan. Oh beda. Gue ngomong konser. Kan itu konser juga. Menurut gue itu bukan konser sih, itu menurut gue cuma trak-trakan doang. Yang Jangan berisik gitu tuh, loh, jangan gitu. yang berisik tuh sama. Begitu. Tapi gue akuin ya, loyalitas sebagai fans K-pop itu gue akuin keren, energik banget. Bagusnya punya deh. Gue akuin energik banget. Ini Nah, Teriakannya tuh histeris banget. loyal sama royal pada royal. Betul, dan royal dan loyal. Lu tahu merchandise-nya mahal-mahal tuh. Emang. Untuk VIP-nya juga mahal-mahal. Gila. Apa dulu Tapi MNC apa bukan? yang pingsan Dewa 19. Itu mah K-pop beda. Itu itu kan konser kan jatuhnya. iya sih, cuman enggak K-pop itu mah. Bukan Kalau K-pop di- lo bilang? Di MNC bukan. Ada satu band K-pop, cuman itu gabungan band. ada apa 420, ada Oh. banyak. Jadi itu 3 hari di situ gua. 3 lo hari. posisi bukan menikmati konser tapi tugas. Itu tugas yang gue benar-benar menikmati konser itu yang di Dewa 19 karena gue di bagian dalam di crowd. Kalau itu gue bagian depan. Itu di mana konser di GBK? GBK waktu pertama kali dah. Oh iya. Nah. Yang berarti yang dulu rencananya di ini, rencananya All di Star. All Star ya. Pertama kan rencana di ini. Diundur kan? Di apa? JIS ya? Di JIS bukan sih? Bukan, JIS yang keduanya. JIS yang kedua GBK yang dulu. diundur tuh yang di JIS. Oh yang diundur yang di JIS. Gue yang di GBK. Yang timnas kan? Iya. Gue di GBK. Nah itu tuh. Nah, itu tuh. Masih ada Once ya? Ikut Once? Kagak dong, kagak ada Once. Cuman Ari Lasso sama Jelusi. Oh Jilus. Udah gitu sama Elo sama Firza. Oh Firza. Terus ada Firza Leodra. Bersari.
Sama Liaudra. Ada Liaudra bisa besar. Leodra ada. Ada. Oh, yang waktu itu latihan Leodra. Ada Raisa nggak sih? Itu lagunya tuh. Nggak ada Raisa. Yang sama Raisa tuh ada orang yang Dani sama Raisa tuh. Itu mah yang Oh, itu mah duet ya? duet. Apa lagu apa? Yang lagunya Ulang. Reza. Hmm. Di sebenarnya lagu Lagunya Adani, ciptaan Dani ya. Ciptaan Dani, cuman dibawakan sama Reza sama penyanyi Jepang tuh. Hitoshi Nakata. Bukan ya? Aita Shinji kata. Kagawa. Aita kata. Shinji Kagawa. Oh, Shinji Kagawa. Bukan kayak. Shinji Ono. Hiruka. Hiruka bukan. Wakabayashi. Hiruka yang kata artis Jepang di Indonesia. Oh iya. Hiruka itu. Oh, itu mah yang Haruka. Oh, Haruka ya. Aduh, gimana nih? Tapi emang apa? Bekasi ini sebenarnya salah satu sentral musician. Oh, central musician. Kenapa kok bisa beranggapan? Tahu gue adanya Sentra Niaga, Bang. Sentral Naga itu untuk bisnis. Central Park ada situ CP. CP. Enggak, menurut gue kenapa lu kepikiran jadi sentral musik? Karena- Gimana? Ini Wah, karena bisa jadi perdebatan panjang. musisi underground Gila, underground. itu Bekasi banyak men. Di Jawa lebih banyak memang kalau musik Iya. underground men. Surabaya. Surabaya, Jawa Tengah, Magelang. Kita Apalagi bicara Jogja. skupnya area kota penyangga ya. Kota penyangga Jakarta kan Bekasi nih. Selain Bogor, Depok. Tangerang. Selain itu kan, aku bilang selain itu. Emang milih-milih, Bang. Nggak gitu. Selalu Bilang aja, berarti jangan Selektif, banget, gua jangan akuin. ini Bekasi. Tapi itu gue inget banget tuh. Gue nih flashback lagi ya. Oke, flashback kapan nih? Di Gor ini, Gor Candrabaga dulu nama bukan Gor Candrabaga, Gor Bekasi. Patriot. Patriot. Itu Padi pernah main di situ tuh. Iya, gue tahu, gue akuin. Padi, Sela, Pasben. Nah, gue pernah nonton Pasben tuh Oh, di oke. di stadion itu. Dan kebetulan temen gue jadi band openingnya. Kebetulan temen band gue itu dia gaya style Nirvana, grunge. Lu nggak diajak? Gue lebih nonton aja. Karena Kenapa? Alasannya ada nggak? Ada yang tahu alasannya nggak? alasannya apa ya? Karena gue belum ada band. Ada band udah ada dong. Nggak ada. Chris Patu udah ada. Ya gue belum ada Ungu band. ada. Lo mah kan Padi bukan ada band. Iya, apa kata-katanya? Tolong bantu gue dong. Lo Kata-kata. belum gabung sama band manapun. Iya, belum. Gue waktu itu masih mencari partner lah untuk bermusik. Kenapa? Kira-kira kok susah sekali nyari partner Kayaknya nggak bermusik? ada yang ngajakin. Kok susah sekali rasa-rasanya? Dibilang Menurut susah. antum. Menurut Ana, Alright. menurut antum semua bukan begitu alasannya. Karena memang waktu itu kan gue belum dapat koneksi di IO-nya dan gue waktu itu sempat gabung sama yang undang pas band itu dulu nama Yang ngundang pas band. Iya, Berarti dulu. manajemennya atau agensinya? dia ada lebih ke subnya kan kalau misal kontraktor ada ke sub ya. Ini kalau ini ada Apa nih? Agensi mungkin. iya ke komunitas dulu gue kan gabung ke komunitas MBS Musician Bekasi Indonesia. MBE. Kayaknya bukannya majalah. Itu Ada, yang buat ada. chord bukan sih? Itu ada cuma Kalau yang catering? Oke. Lanjut, Bar. Oke, itu proyek pemerintah. Gak bisa kan, lu sih salah. Jangan di ini. Tapi bener ya apa musik itu salah satu pendobrak industri pariwisata sih men menurut gua. Pendobrak Industri pariwisata. pariwisata, Apa sekarang namanya ekonomi kreatif. ekonomi kreatif. Oke. Marekraf. Karena apa? Di Indonesia itu komunitas underground tuh nomor 1 atau nomor 2 deh setelah Amerika. Nomor 2. Iya, coba riset. Karena kan Nomor dua. karena kan Iya. populasinya Itu dikutip oleh- banyak. Ya coba teman-teman cek di Wikipedia kali ya. Jadi pedia dong. Info-info tepat aja kayak misalnya. Enggak, tapi gue pernah mendengar Ada YouTube-nya kemarin gue baru nonton. Nah, lo gimana coba pengalaman lo yang lo tahu mengenai musik underground salah satu Enggak, salah satu yang terbanyak karena populasi kan. kalau bicara populasi India populasinya banyak juga, Bray. Ya India tapi kan Kalau bicara musiknya bicara populasi musiknya deh. nah, lu ralat berarti jangan populasi. Kan kita ngomong Indonesia ya. Iya. Lu tahu kan Indonesia musiknya kan luas ya, banyak gitu. Kalau India kan kayak terkesannya kan kayak segmented ya maksudnya. India, musik-musik India. Tapi lu Tapi kalau India bukan lebih ke musik dia, lebih ke teknologi dia.
Satu itu. Kita ngomongin lagu. Ya Ngomongin makanya. musik. Ini gue pertanyaan gue simpel ya. Dari mana Lu pernah bisa ngeronda apa menyatakan enggak? bahwa Indonesia tuh jadi nomor Nah, 2? Nih, menurut analisa gue pribadi ya, Heeh. kenapa gitu? Karena lu bayangin deh, di beberapa event terakhir ini, Indonesia itu sering mengadakan event-event yang sifatnya underground. Oke. Underground. Underground tahu apa? Under tuh bawah. Bawah. Ground, Nah, tanah. Jadi musik Kabel bawah, optik. tanah. Kabar optik buat tanah. Ayo. Jadi apa ya? Yang gue perhatikan dan gue pelajarin juga, musik underground itu salah satu yang terbanyak populasi, hampir menyamai mungkin kayak fans Liverpool apa? The Cop. Liverpool. The Cop Berlian, The Cop. Iya, itu banyak juga tuh fansnya. Persija juga banyak. Ya, tapi kan Persija emang yang punya Jakarta. Gimana sih maksudnya? Aneh banget dah. Kok gitu sih? Lah, Iya. enggak. Dia tadi udah dijelasin panjang, endingin sama nih. Kita nunggu penjelasan. Oh, kenapa musik underground? Kenapa tiba-tiba Liverpool? Bukan musik underground ya, tapi lebih ke kenapa lu tuh menyatakan bahwa Indonesia tuh bisa jadi nomor 2. Udah, sesimpel Oh, itu. oke. Kita Satu. terlalu muter-muter jauh Oke, dan ke dari jawabannya. siap, Jawabannya itu siap. bakal Liverpool. Siap. Mohon izin sebelumnya. Oke. Saya minum dulu boleh? Boleh. Pas boleh. dong. Emang. Oh, siap. Cheers. Cheers. Iya. Literally cheers dibaca sama dia. Jadi kenapa Indonesia merupakan tempat Kayak IDN News mungkin dari situ atau dari majalah musik Indonesia, dari mana? yang gue pernah baca di kalau lo tahu majalah Rolling Stone sekarang udah nggak ada sih ya. Itu Emang ada? Ada dulu. Enggak sekarang. Udah nggak ada. Dan terus lu tahu dari mana itu yang nomor 2 Bukan, katanya? maksudnya waktu kan sekarang udah nggak rilis lagi nih. Nah waktu Digital lah. digital udah nggak ada lagi, Bre. Udah nggak ada. Nggak ada. Jadi udah Legend bisa tuh, dibilang hak bukan hak siar sih, hak publikasinya udah nggak diperpanjang atau apa, gue kurang paham, takut salah ya. Tapi pada dasarnya Indonesia merupakan salah satu populasi musik underground terbanyak setelah Amerika, setahu gua. Tapi overall band metal di Indonesia menurut gua nggak ada matinya sih. Kita Nggak ada bisa matinya. kita bisa Gue setuju sih, gue setuju. kita bisa lihat ya Burger King. Burger King siap. Emang lagi pengen belok aja deh. Ah. Lu benerin dong. Burger Kill. Oh, Burger Kill. Nah, gitu. Kayak produk sebelah dong. Ingat, semua burger milik Allah. Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alice Burger. Alis Burger. Tapi jadi ngomong. Rotinya lembut. Iya, betul. Dagingnya juicy. Ya. Rizky Febian Mahal ini Bisa pesan online. Bisa. nggak masuk, nggak masuk. Bisa. Bisa pesan online bisa. Jadi bisa semua karena apa? Karena Izin milik Allah. iya betul. Terus apa lagi? Band metal di Band metal tadi Indonesia apa? yang bisa gue sebutin ya, yang udah familiar ya. Tadi Burger King. Burger King. Balik Burger lagi ke Kill. Burger Kill. Yang kedua, kalau lo tahu Betrayer, itu dari mana? Betrayer dari mana? Itu lama Padang, sih. Padang. Itu lama sih. Dari Padang, dari Bekasi, men. Itu band lama itu Betrayer. Iya, Betrayer dulu yang gue kenal lagunya Bendera Hijau. Bendera kuning. Oh, bendera kuning. Bendera kuning. Bendera hijau lo mau ngapain? Ngapain? Bendera hijau. Jalan. Oh, Jalan. iya. Terus kalau lo tahu band metal selanjutnya, band metal Tandem Siksa Dead. kubur, siksa kubur. Nah, Siksa Kubur. Itu Dead Squad. dari Jakarta Timur tuh Siksa Kubur. Itu senior juga. Nah, yang tadi lo sebutin tuh Jasad. satu-satu dong. Apa tadi? Dead Squad. Dead Squad. Itu kalau kata kayak gue pernah denger kata-kata lo deh. Jasad. Emang ada nama band Jasad? Bukan. Band STP apa tadi? Dead Squad. Dead Squad itu band perusahaan. Apa kata lo pernah deh? Itu bilangnya gitu di apa namanya? Internet. Iya, maksudnya pengertian band perusahaan itu apa maksudnya? PT kali ganti-ganti mulu Oh katanya. iya. Tapi tetap ownernya si Om Tepi. Om Stepi. Dia doang Netizen PT apa? Dead Squad apa gitu. Tapi Macam-macam udah kocak. ngomong-ngomong band metal, acara musik konser yang pernah lu nonton, yang lu datengin di
Indonesia. Sekarang lagi rame Hammer Sonic, itu band-band metal, keren banget itu. Acara itu sumpah. Dulu sempat ngundang BMTH, Bring Me The Horizon. Ya kan? Lagi rame maksudnya air isu. Terus apa lagi? Gara-gara Ramones, tahu Ramones? Pernah juga tuh masa Emang? di acara Hammer Sonic. Terus apa? Sausin. Oh, Sosin ya. Nah, bener-bener. itu Sausin. Kalau yang bukan sosis ya, teman-teman, Sausin. Sekarang umurnya pada berapa ya Sosin nih? 40-an ya. Lebih kali ah. Lah, kok bisa menilai dia lebih dari 40? Ya kayaknya lebih tua dari lu Bal, umurnya Bal. Kenapa harus indikatornya gua? Bisa juga Abi. Jauh lah. Iya. Jauh. Dia lagi itu kan gua Dia lagi tenar-tenar aja umurnya udah umur berapa ya? SMP apa SMA gua lupa. Nah, Sausin tuh kalau lo tau band Dius, ada Iya. satu Dius, imo-imoan. Terus tapi kita karena Sausin sama Dius itu satu mungkin hampir menyerupai genre ya. Kalau Dius itu kayak imo. Imo. MCR itu ya, imo juga. Apa? MCR apa? Apa? Chemical Romance. Chemical Romance ya. Oh, Itu yang terkenal lagunya apa? Helena. Helena. Yang mana tuh? Bukan ya? Oke. Nah, itu juga. Nah, itu ini sorry to say nih. Aski Sorry lah. to say. Alright. Ya. Lagu MCR itu salah satu band Indonesia lah ya, gue nggak bisa sebut nama ya. Iya, oke. Menduplikat banget tuh lagu Bajunya. I don't. I don't love you. Nah, gue nggak bisa sebutin nama bandnya. Mirip. Yes, Part-partnya mirip. Mirip apa? Nggak mungkin lah mirip pasti. Mirip. Itu menyerupai banget. Bukan karena itu plak-tiplak dong. inspirasi aja. Inspirasi. Kalau Masif kan? ini teman-teman ya, dia Pasti arahnya udah masif. Apa lagunya? itu Gua nggak tahu kita mau ini membunuhmu. Oh, cinta. Ini. Depannya doang intronya. Tapi refnya juga, Bre. Kau hancurkan aku. Coba yang itu gimana? Apa? Ini orang-orang juga nggak tahu nih dia nyanyi lagu apa. Kayaknya bukan I don't love you tadi sih bang. Itu lagu siapa? I don't ya? understand gue. Tapi itu Namanya lagu, Bro. namanya lagu kan Nada cuma 7. betul, nggak apa-apa sih. Dan berhasilnya The Massive itu mengemas musik dia di album pertama itu yang gue tahu. Dan sebelum dia masuk ke mainstream juga, Oke. The Massive itu yang Band festival. Band festival. Betul. Band festival. Bahkan kalau kata Surya, lu kalau lagi festival ada The Massive, Iya. udah mending Iya. lu kalah aja deh. Bukan ngaku kalah, lu aja. mending gak usah daftar. Lu nonton aja. Pasti dia. Tapi emang itu dia keren banget, Bre. Gua akuin sampai sekarang. Bahkan gua Kayak ini, masih seneng lagu-lagunya The Massive. Kayak apa? Ku akui ku jangan mencinta. Ku janggal. Oh, ku akui. Ku akui ku sangat. Oh, iya. gitu. Itu judulnya apa? Ku akui. Bukan. Di antara Ku kalian. akui kau memang. Itu di antara Itu kalian. beda Oh, lagi. beda Itu lagi. beda Itu lagi. aneh. Itu beda lagi. Ku akui ya Indra Backbone. Itu Under Backbone. Itu Dewa. Dewa. Ku akuinya tuh beda lagi. Ku Larut. akui tubuhku meluleh. Asik. Jadi gitu kurang lebihnya. Dan pengalaman gue nonton konser sih, gue sebenarnya kalau nggak salah gue nonton juga tuh yang tahun lalu 2025 Apa tuh? All Star Dewa. Tahu di mana? Di JIS. bukan. JGBK. JGBK. Iya, tahun Ini lalu. dari sini. Iya dari sini. Habis kita cover. Iya benar. Makanya gue inget nih. Oh iya, waktu itu ada Mr. Big basisnya Oh, sama Eric Martin. Oh, yang lagi sama Mr. Big ya? Iya, sama Eric Martin. Itu gue nonton. Iya bener 2025 tuh. Lu tuh gue denger lu disuruh naik panggung ya main gitar ya. Gantiin Mas Andra ya? Om Andra? Kebetulan sebenarnya putus ya. Gue suruh Tele lu putus. bukan gitar beliau. Gitar senarnya bukan Senara Mas Andra apa senara si Pega Antares? sebenarnya antara itu deh apa senarnya Kang Yuki ya? Gue lupa. Kang Yuki. Oh iya Kang Yuki. Kan gitar dia banyak bang, stoknya bang. PRS aja. Itu sama High End. High End Yunus. Ah gila. Ada tanda tangan nggak? Ada.
sama gue nonton konser luar negeri gue pernah. Ini pengalaman yang gue pernah gue share di Lu manapun ya. nonton di luar. Enggak. Oh. Gue Band luar negeri. dari luar negeri event. Gue kebetulan kan pernah jadi wartawan dulu ya. Lu sama kayak ini dong. Lampu merah. Enggak. Jadi wartawan online. Berita-berita yang aneh-aneh ya. Jadi gue ngeliput salah satu event di Jakarta tuh gue waktu habis beres kuliah lah maksud gue. Ya namanya habis beres gue kan ikut aman aja lah event-event. Gue suruh motret. Sebelum syuting sama Padi itu ya. Oh jauh sebelum itu. 2011 atau 10 ya? Serius? Iya. Itu mah baru kali 2011 mah ya. Iya. Gue belum Baru coba lu hitung beberapa tahun yang lalu itu. iya, karena Itu 2026. Tua banget. Kecuali 2004, 2005 tuh iya. Tua banget lu. Kita kan seumuran, men. Gila. Seumuran. Jangan kayak gitu, Bal. Orang-orang taunya entar gue tua mulu, Bal. Nah, kok jadi konotasinya begitu? Gue pernah konser nonton itu karena iyo dulu David Foster Oh, di Mes. Lu ke event. iya jadi yang liput lah gue kan pernah jadi makanya gue kalau Berarti lu sama Soleh Solihun? enggak beda dia kan lebih senior. Dia di mana sih lu? Oh dia di mana dulu sempat di majalah Playboy juga dia pernah bilang. Habis itu terakhir di majalah Rolling Stone, setahu gue. Bukan di majalah Lengka. Dikira Majapahit, Majalaya. Majalaya, Majenun. Majenun. Agak mangsa sih. Oh, gitu. Majnun Ada itu. nama orang Majnun. Itu bahasa itu. Tapi itulah musik itu sekarang udah bertransformasi. Transformasi maksudnya? Dulu kita beli tiket konser tuh harus datang. Sekarang war ticket ya? Sekarang udah pakai gadget aja nih, bisa. War ticket. War tiket. Menurut lu lebih seru mana? War ticket atau Ya karena ini ya apa peradaban sudah berubah ya. Globalisasi semakin menggeliat. Igi. Kemudian- Bahasanya. Anak band loh. Apa digitalisasi juga sudah merambah Ih, dan apalagi? siklus waktu juga semakin berjalan. Gua akuin. Jadi apa ya? Pola pikir, mindset dan kita dipermudah dengan cara membeli tiket dengan cara tadi war. Cuman kalau kita war nih kadang ya, waduh gua nggak dapet nih gimana nih? Tetap aja ada yang namanya oknum apa? Kalau that's right brother. Gila. Dimanapun konser itu selalu ada. Kenapa begitu? Karena ada demand. Ya. Walaupun harga lebih tinggi, misalnya harganya 200.000, sama dia dijual mungkin lebih dari setengah ada, berarti 300. 400, 300. Yang penting dia masuk akal buat tambah-tambahan dia. Tapi itu emang di Indonesia tuh nggak bisa diberangus calo-calo gitu. Dia mana aja ada calo. Bahkan tiket palsu ya? Iya, calo jabatan aja ada. Oh gua gini. Dulu gini, kita lagi Maksudnya RT ya? Iya, maksud gua gitu. kita lagi Iya. bahas masalah mungkin jabatan di dunia band. Oh, Bisa. Ada manajer, ada leader. Mungkin Bisa. itu. Ada apa root manager diganti jadi soundman juga. Mungkin. Secara hierarki nggak berubah. Jadi ya, konteksnya berpikir ke depan aja. Oke. Gila. Apaan yang ke depan tuh? puyeng sih gue dengerin dia ngomong. Bingung gue. Jadi ya gitu konser itu. Tapi gue salut sih sama band-band luar, Bre. Ya kita makan mulu ya. Enak. Maksudnya dia konser bisa 2-3 jam tapi stamina fit itu gimana ya? Kan sebelum manggung dia kan di Kokain. backstage kan udah disediain makanan, minuman. Kebetulan dia vitamin bahkan dari rumah dia juga udah harus fit. Makanya kan kalau kita syukur-syukur ada tour kondisi fisik. Lemes. Enggak. Vitamin penting, istirahat. Betul. Makan jangan lupa. Di luar negeri itu kalau gue nonton konser ya, Kalau
maksudnya stamina dia vokal khususnya tuh terjaga banget men. Iya bukan sekali lagi, bukan mengecilkan musisi Indonesia ya. Kayak ada tuh penyanyi waktu di bulan apa Idol tuh yang main di Sarina, suaranya sempat viral tuh. Viral banget. Yang baru-baru ini. Iya. Ya gue nggak tahu. Sih gue tahu maksud Itu influencer ya. Nggak ada. Cewek. Oh. Ya. Iya tahu. Jadi sebenarnya bisnis konser di Indonesia tuh cukup menjanjikan sih, Bray. Bisnis. Lagi lesu bro. Ya, Sekarang tuh Lagi kenapa sih bisnis ini konsernya ya? konser. Produksinya lumayan banyak budgetnya tuh, menguras budget. Betul. Terus daya belinya, tapi gue bingung ya kalau konser kayaknya ada aja Nah, ya yang itu. beli ya. Padahal katanya lesu. Iya, tapi udah Cuman mungkin ini kali ya, hobi ya. pelarian. Iya bisa jadi. Udah hidup udah begini, udah gimana? Gue mau menghibur diri konser. Lu bayangin aja, Bray. Coldplay di Indonesia dengan tiket paling murah waktu itu gue liat banget tuh kalau nggak salah sekitar 3 juta. Paling murah ya, kelas yang paling murah tuh 2 juta atau 3 juta. Habis sold out. Ngeri gitu. Coldplay. Tapi emang penggila musik khususnya buat yang denger Coldplay itu banyak men. Iya, Gue cuman kan kurang suka tapi gue. Kalau gue suka sih gue. Iya. Gue kurang suka pas kesini-sini yang maksudnya pas sudah karena udah EDM, udah Agak lebih kurang gua. Kalau yang awal-awal dia muncul tuh lagu Yellow. Yellow, itu kan lebih ngeband masih banget. band, masih konvensional. Iya. Masih suka. Masih ngeband. Nah dia ngikutin perkembangan zaman sih bro, menurut gua. Sama kayak Sela sekarang lagi rilis baru lagi Sela nih. Lagu baru. Iya, tapi itu udah IDM banget. Nggak Iya. IDM banget sih, tapi udah bener-bener dan semua akan modern man. Kita nggak bisa beridealis dengan musik kecuali buat individu. Tapi kalau targetnya market, nah itu kita harus ngikutin. Ya buktinya lu pakai HP zaman sekarang. Nggak mungkin lu masih pakai HP zaman dulu. Karena HP zaman dulu udah nggak produksi. Kalau ada juga gua pakai. Ada sekarang lagi beli Iya. iPhone 5. Enggak, Nokia zaman Dipakai dulu. lagi buat foto. Buat foto Enggak, ya. HP Nokia 3310 udah nggak ada. Susahnya dia. 3310 tau kan? Buat apa emang? Ya, buat SMS kayak. Sekarang kan yang lebih mudah dan Gue lebih sih kalau murah. mau kayak gitu gue mending nyawa burung dara gue kirim pesan Iya gua. daripada mahal-mahal. Gratis. Ya paling lama aja nyampenya. Iya. Iya. Tapi ya itulah dinamika peradaban Sosial. sosial, budaya, politik mencakup semua lapisan masyarakat ya. Kenapa harus ke sana sih? Kesana tuh kemana? Coba lu terlalu ambigu. Ada politiknya, ada sosial. Nah, Gue nih, tahu Balo masih marah sama salah satu calon. dia nggak ngebahas sih. Enggak, ini bukan calon presiden ya. Diem. Calon anggota dewan. Diem. Jalanannya nggak dibenerin. Izin. Parah. Gangnya doang. Gangnya doang. Gang sebelahnya lagi. Depannya lagi. Izin. Aduh jatuh kan? Kenapa kok gitu ya? Enggak sih. Padahal dia ngompor-ngomporin lu untuk milih. Gak usah. Gue kesel itu. Gue masa ditipu. Yang nipu gue bukan anggota dewan. Tapi temen sendiri gila. Sebenarnya kembali lagi ke konser ya. Oke. Aja nih politik-politik. Politik itu bagian dari konser. Di band itu, di dalam konser itu juga ada politik. Politik itu tahu apa? Politik itu adalah strategi untuk menaklukkan lawan kita dengan cara yang berfaedah harusnya. Lu sih Bal sering berpolitik di kita ya, Woy. Sering banget berpolitik. Apa politik itu? Gak enak sih kalau ceritain sih. Modalnya bukan politik uang, kok dia politik. Dia zamannya kacang. dia politik, manuver politiknya gue akuin. Wah, Win, pengalamannya jauh juga sih beliau ini. Jauh dia. Sorry to say ya. Tiba-tiba kader. Apa namanya? Bal? Apa? Kalau pendukung doang apa namanya? Simpatisan. Tapi kembali lagi guys, ini channel emang berhumanis. Ya elah. Ke situ-situ Bal. Humanis. Iya bisa Kemanusiaan. pilih yang bahas yang lain. Ntar takutnya itu ada identik dengan kelompok kan.
Kelompok underground maksud lo? Apa kelompok Bisa kita K-pop? berdua aja ya? Ya ini ya. Bal bisa bal gue kerja. Udah itu saatnya kita. Itu saatnya kita podcast itu. Enggak, tapi kembali lagi ya. Suatu saat, suatu hari pengen lah kita manggung di konser-konser yang Pengen berkelas. banget sih, pengen banget gue pengen nyobain bener-bener vibe-nya Deg-degan. gimana. Iya, Deg-degannya. adrenalinnya gitu, adrenalinnya gimana gitu ya di atas panggung ditonton banyak orang. Itu juga kalau ada orangnya. Oke dia jangan ditonton lu deh di atas panggung besar gitu aja menurut gue. Cek sound aja kalau gitu bro. Ini Ini panggung cek sound besar. juga, cek sound juga itu gemeter men pas main. Iya. Ada rasa ada anjing ini baru cek soundnya gemeter, Iya, adrenalinnya tuh vibe-nya tuh gue pengen ngerasain gitu. Tapi lu pernah nggak manggung Belum, belum selesai divakuin sama orang? belum. Belum. Lu belum? Gue pernah waktu SMA kan di area gue tuh banyak anak-anak pasar. Gue bawain lagu Creed. enggak, gue bawain lagu Peter Pan zaman dulu. Gue gue bilang ngeri kali, gue bilang di kampung gue bahasa kasar di sekolah gue tuh. Iya, tapi Mungkin pikirnya terlalu Iya, kali. lembek. Iya bisa jadi. Ya lo namanya lagu bro. Iya gue pikir, tapi kan itulah musik itu universal, mau metal, mau rock, mau dangdut, mau orkes, Chordnya nadanya tetap 7 doang. itu doang. Jadi apapun musiknya, Minumnya Minumnya extra jos. makin malam udah. tapi enggak nih menurut gue nih ya, Apalagi? sebelum kita menyudahi podcast yang menarik ini, Oke, siap. salah satu kenapa Indonesia band-bandnya di era awal-awal 2000-an itu banyak band-band top hadir 90-an dong nariknya berarti. dari 90-an ya. 80, 90, 2000-an. Ya 90 ya Pak, ya puncak penjualan fisik ya. Oke. Itu cukup menggeliat, cukup fantastis, Menggelinjang. cukup fenomenal lah ya. Kenapa menurut lo? Kurang. Oh, lo nanya ini? Iya. Kira gue ngasih statement. Gue pikir itu. Gue udah nunggu. Gue nunggu Kok nanya? Gak tahu, gue juga gak tahu. Lo nggak tahu? Nggak tahu. Ah, gue kasih tahu kalau gitu. Oke. gila. Harusnya langsung aja sih menurut gue. Masa gitu? Gue kira mau ngasih, mau ngasih tahu. Ngasih ilmu Taunya, gitu ya? Dia juga gak yakin. Lempar. Enggak, gue membuka cakrawala, Oke. Itu membuka bagaimana? diskusi. Menurut Kenapa? Iqbal. Menurut analisa gue nih ya. Karena kan gue sekali gini, sorry to say, gue kan Oke. sempat jadi peneliti untuk dunia kemusikan lah ya, Neliti men. peneliti dari era gue SD sampai sekarang. Kenapa? Tuh, kayak nggak percaya sampai jatuh rokok gue. Kayak nggak percaya. Kenapa musik Indonesia tuh vibe-nya atau puncak-puncak musik-musik 90-an tuh cukup digandrungi di zamannya? Oke. Karena apa? Yang pertama, musik itu bagian dari aktualisasi anak muda zaman itu. Oke. Contoh, Ceylon Seven. Hmm. Orang pada merasakan, vibe-nya musik Sela segala macam. Walaupun Musik sela. ada Musik sela itu gimana sih? musik Sela itu ya yang di era itu. Iya oke lah. Terus? Kemudian ada ditopang lagi ada Jamrut waktu itu juga fenomenal. Vibe-nya musik jamrut. Mas, bukan. Vibe-nya itu Vibe. vibe Five 5. 5. aneh ya orangnya. Gila nih. Lu belum becacing ya? Nggak terus ada musik jamrut. Lebih apa guyon konyol. Ya, terus Liriknya jenaka. Jenaka. Liriknya. terus ketiga Terus ada lagi Padi yang lebih Vibe-nya padi. vibe-nya lebih apa? British. itu British itu. apa? Terus ada Analisa lu. Analisa gua. Oke. Ini perspektif dia berarti ini. Nah, Apa lagi? 4. terus muncullah Peter Pan dengan nuansa Peter Pan. alternatif. Vibe-nya Alternatif. Peter Pan tuh. Vibe suara grunge serak-serak. Ditambah lagi, Kalian dulu. Oke. Tambah lagi? nah ini puncak-puncak salah satu Dewa.
Oh, Dewa. dengan transisi pergantian vokalis. Sebenarnya Dewa lebih dulu Dewa sih. kan 899 ganti masuk Once. 2000 dong. 2000 album itu Pandawa 5. Bukan Bintang 5, sorry. 2000. Nah, itu tuh band-band Indonesia tuh cukup digandrungi, disegani di area Asia Tenggara. Ya, semoga sih harapannya Dita juga dengan era zaman sekarang juga bisa disukai buat teman-teman di luar sana. Yang kita harus ngikutin ini aja sih. Ikutin perkembangannya juga sih. Iya, perkembangan musik saat ini. Mungkin karena sudah terlarut malam, Iqbal makin ngaco juga. Takutnya kita ke bawah ngaco, men. Kita Udah sudah setengah jam. Gue bingung deh tadi ngomong apa. Orang nggak perlu bingung. Selama kita di dunia ini. Betul. Kita nggak akan bingung kalau udah di surga. Ya, oke. Itu Bang Ali konsistennya. Taher, izin. Iya, Bang izin. Ali Jaher, Silakan. izin. Oke. Dengan ngomong-ngomong bingung ya. Oke, jadi bingung nih. Musik itu adalah bagian dari pemersatu manusia. Dalam musik bisa dijadikan sebagai agen perubahan, sebagai komoditi, dan pada dasarnya musik adalah karya yang mahal dan perlu dinikmati oleh orang-orang berkelas seperti kalian yang nonton nih. Pastikan kalian sehat selalu dan tetap semangat. Siap. Thank you Iqbal, thank you semuanya. Thank you See semua. you.